Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat GERD, Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Kang Ujub. Kita masih dalam seputaran pembahasan kita asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis. Dan hari ini kita akan bahas tentang the power of cuek. Karena saya juga tidak pernah membahas tentang pentingnya cuek ini ya, dan apa batasannya, nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya doakan kalian yang hari ini masih banyak sensasi, semoga segera membaik, entah itu anxiety-nya, entah itu sensasi fisiknya. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian, mengangkat penyakit kalian, dan insya Allah kalian bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat, saya hari ini lagi di masjid. Kita baru pada zuhur tadi, istirahat sebentar, dan kita bikin video. Oke, kita masuk ke pembicaraan kita ya, pokok daripada video ini, yaitu bagaimana sih kita bisa menerapkan cuek ya, the power of cuek itu pada saat kita lagi kumat ya, dan apa manfaatnya ketika kita menerapkannya, dan apa batasannya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita mengaktifkan mode cuek ini sementara kita lagi kambuh nih ya. Yang pertama, kalian harus ingat teman-teman ya, dulu kalian juga sering kambuh. Ketika kalian kumat di hari ini, kalian harus berpikir bahwa oh, kemarin-kemarin saya juga sempat kumat. Kemarin-kemarin di jalan, di rumah, di masjid, saya kumat. Anxiety-nya kumat, sensasinya juga ikut hadir. Mulai dari perut nggak nyaman, mulai dari ulu hati mengganjal, sesak, berdebar, sesak napas, ya, pusing kelayangan, segala bentuk sensasi hadir. Tapi teman-teman, kalian masih bisa sampai dengan hari ini ya, masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan bahkan kalian untuk pingsan saja itu belum pernah teman-teman ya. Kalian harus mengingat itu. Mungkin sampai dengan hari ini, kalau toh kalian memang punya penyakit berat, kalian mungkin masih di rumah sakit, atau kalian mungkin sudah pernah mengalami pingsan ketika kumat. Bahkan teman-teman, kalian sering sempoyongan tapi nggak pernah pingsan ya, itu kan aneh. Nah, akhirnya kalian akan berpikir bahwa ternyata selama ini saya itu hanya muncul sensasinya saja, hanya gangguannya saja, anxiety-nya saja, tapi sebenarnya saya tidak apa-apa loh. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Barulah kita bisa mengaktifkan mode cuek. Oh, oke, kalau begitu mulai sekarang ketika muncul sensasi di badan, di pikiran kita, anxiety kita kumat, kita akan berusaha untuk cuek dan santai. Tidak begitu memikirkannya ya teman-teman ya. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang membuat kita lebih tenang, tapi tanpa ada rasa takut, panik, atau rasa khawatir yang berlebihan teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita pada saat kita kena anxiety, kena serangan panik, ya kita mungkin tingkat rasa takut dan khawatir itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Bahkan kita itu rasanya udah mau kayak ya teman-teman ya. Nah ini tuh ketika kita akan menerapkan mode cuek, kita akan merubah sudut pandang kita tadi terhadap apa yang nantinya bakal hadir, sensasi apa yang nantinya bakal hadir, dan kita akan merubah cara kita menyikapinya, yaitu dengan mode cuek tadi ya. Jadi ketika kita aktifkan mode cuek ini, maka apapun yang terjadi, terjadilah di diri ini ya. Saya bodoh amat lah. Tapi perlakuan khusus terhadap apa yang hadir kita harus tetap terapkan. Misalnya teman-teman, ya ketika kita lagi panik-paniknya ya, kita jangan membuat sesuatu yang menambah panik kita teman-teman ya. Kita tetap harus dalam keadaan yang bisa menenangkan diri kita tanpa kita menimbulkan reaksi yang berlebihan terhadap cara kita merespon serangan panik tadi ya. Begitu juga sensasi yang hadir teman-teman. Ketika muncul sensasi di badan, ketika muncul rasa yang tidak nyaman di badan ya, tetap kita berusaha untuk membuat diri kita senyaman mungkin teman-teman, dengan upaya apa yang bisa kita lakukan ya. Misalnya minum air hangat ya, mungkin ada yang rebahan atau ada yang minta dipijat. Kita tetap berusaha untuk mencari kenyamanan diri kita teman-teman. Tapi ingat, ininya harus tetap dalam keadaan steril ya, harus dalam keadaan santai dan tidak merasa terbebani dengan apa yang terjadi gitu maksudnya ya. Yang berikut teman-teman, yang kedua adalah apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita sudah mengaktifkan mode cuek ini.
Nah, manfaat yang kita bisa terima ketika kita mengaktifkan mode cuek ini teman-teman adalah kita akan semakin leluasa teman-teman ya. Semakin leluasa itu dalam arti semakin merasa bebas, tidak ada tekanan. Nah, ketika kita mengaktifkan mode cuek teman-teman, ini tidak hanya mode cuek terhadap sensasi yang hadir teman-teman, yang saya maksudkan juga kita berusaha mengaktifkan mode cuek ini terhadap lingkungan yang ada di sekitar ya. Jadi kita akan terbebas dari tekanan-tekanan teman-teman, entah tekanan sosial, tekanan batin, tekanan pekerjaan, dan tekanan yang mungkin hadir dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Terkadang yang membuat kita ini anxiety disordernya ini awet karena kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu harusnya kita cuek ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin sekali hidup dengan ekspektasi orang lain terhadap kita teman-teman ya. Kita ingin dihargai orang, kita ingin dimengerti orang, kita ingin orang lain suka kepada kita, kita ingin orang lain baik ke kita. Ya, itu teman-teman adalah ekspektasi-ekspektasi kita yang kita inginkan dari orang-orang luar, orang-orang sekitar yang sebenarnya tidak ada andil sama sekali kita terhadap apa yang akan mereka lakukan karena bukan kendali kita teman-teman ya. Jadi dengan adanya mode cuek itu bisa membuat hati dan pikiran kita jadi lebih nyaman, lebih nggak ada beban ya, dan kita bisa plong teman-teman ya. Itu karena manfaat mode cuek tadi teman-teman. Dalam artian misalnya kalaupun dia suka ke kita, alhamdulillah ya. Kalaupun dia baik ke kita, alhamdulillah. Tapi toh kalaupun dia nggak suka ke kita, dia mungkin jahat ke kita, dia mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan, bodoh amat lah ya. Intinya saya tidak merugikan dia dan dia juga tidak sama sekali bisa sampai merugikan kita. Itu teman-teman intinya ya. Jadi kita berusaha untuk mode cuek. Jadi jangan selamanya kita hidup dengan ekspektasi kita. Nah, penderita anxiety disorder itu hampir seluruhnya itu punya mindset seperti itu teman-teman ya. Jadi ingin sekali hidup dengan ekspektasinya dia gitu, padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, yang berikut manfaat yang kita bisa peroleh teman-teman, ketika kita mode cuek ini, kita akan semakin rasa kecemasan dan stres ini teman-teman akan hilang ya, manfaat yang akan kita peroleh. Karena ketika kita cuek teman-teman, sebenarnya kita sedang menghilangkan kecemasan dan stres teman-teman. Misalnya saya kasih contoh, kita ketika terkena anxiety disorder ini, ketika kena gangguan ini, pikiran kita itu kebanyakan terkait dengan masa depan ya. Mungkin gimana kalau masa depan saya nantinya gelap, saya nggak bisa bekerja seumur hidup, saya bakalan miskin, saya bakalan sakit-sakitan. Nah, itu teman-teman adalah kekhawatiran kita terhadap masa depan, yang padahal kalau kita cuek dengan itu dan kita hanya bisa hidup, kita berupaya hidup di hari ini saja dan serahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa dengan ikhtiar yang kita bisa lakukan, teman-teman, justru kita akan lebih nyaman, hilang cemas, hilang rasa beban di hati dan pikiran kita, hilang juga pikiran-pikiran negatif kita terhadap masa depan. Dan itu teman-teman sangat-sangat berimpact ke kesehatan kita ya. Jadi kita bisa pulih, bisa perlahan-lahan, bisa segera membaik teman-teman, karena the power of cuek tadi teman-teman ya. Jadi sebenarnya itulah kenapa orang-orang itu ya, kebanyakan mereka yang cuek itu, yang sikapnya sering bodoh amat itu, justru mereka yang sehat-sehat teman-teman ya, sehat-sehat. Bahkan mereka itu kita ibaratkan kita kasih contoh orang gila lah teman-teman ya. Orang gila itu karena dia cuek, bodoh amat dengan apa yang terjadi di dirinya, dia bahkan teman-teman makan dari sampah itu dia sehat teman-teman. Saking saking berpengaruhnya cuek itu ya teman-teman ya. Tapi ingat, ketika kita cuek ini kita punya batasan teman-teman. Jangan sampai kita salah dalam mengartikan cuek itu sendiri ya. Cuek yang kita bisa terapkan itu ya yang seperti itu, tapi ada pun batasannya teman-teman ya. Jangan sampai
ketika ada orang yang lagi butuh bantuan kita, saudara-saudara kita yang butuh perhatian kita, ya kita malah cuek teman-teman. Ya nggak boleh juga seperti itu ya. Pasangan kita yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, kita cuek juga. Nah ini salah teman-teman ya. Cuek yang seperti ini yang nggak boleh ya. Jadi tetap ada batasannya, konteksnya berbeda teman-teman ya. Jadi kita harus bisa atau pandai dalam mengklasifikasikannya, kita cueknya yang mana yang harus cuek, mana yang benar-benar harus kita pedulikan. Nah itu teman-teman sebenarnya. Jadi kalian bisa terapkan itu teman-teman ya, karena juga saya sudah menerapkan itu dan alhamdulillah itu sangat berpengaruh di mood kita ya, semangat kita, dan energi juga itu serasa hidup kembali teman-teman ya. Gairah kita juga rasanya itu hidup kembali ya. Yang tadinya kita orangnya malas-malasan, orang yang nggak mau ngapa-ngapain, itu mulai perlahan-lahan mulai bertambah lagi mood kita, energi kita, sehingganya kita bisa semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini teman-teman. Dikarenakan juga karena mode cuek itu ya, karena semakin sedikit yang kita takutkan ya. Dan salah satu kuncinya adalah dengan menggantungkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Kalian yang muslim lakukan ibadah-ibadah perintah wajib ya, yang diperintahkan, hindari yang menimbulkan dosa ya, supaya hidup juga semakin tenang teman-teman ya, semakin damai. Kita manusia memang tidak luput dari kesalahan dan dosa, tapi sebaik-baik orang adalah yang ingin berbuat baik untuk dirinya ya. Jadi dia berbuat baik untuk bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya ya. Sebaik-baik manusia adalah yang selalu mengupdate dirinya untuk menjadi versi terbaik ya. Jadi kalaupun kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan kita, itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Tapi bukan alasan bahwa kita tidak mau belajar untuk memperbaiki diri kita ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang, sehingga saya semakin semangat lagi memberikan yang bermanfaat terkait seputaran asam lambung, GERD, anxiety. Dan terima kasih buat kalian yang sering sudah dukung channel ini ya, dan menjadi penonton setia dari channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.